Wow, bulir padinya bisa bernes sampai pangkal ya. Dan sudah saya buktikan hanya dengan tips dan langkah-langkah yang akan saya informasikan sebentar lagi. Hasil panenku naik 2 kali lipat loh. Musim lalu, hasil panenku di lahan yang sama seluas kurang lebih 2.400 meter persegi mendapatkan 18 kuintal. Dan sekarang bisa mendapatkan 34 kuintal loh. Penasaran dengan langkah-langkah dan tipsnya? Yuk simak ulasan lengkapnya di video berikut ini. Dalam budidaya tanaman padi, tentunya rekan-rekan menginginkan hasil panen padi yang melimpah dong. Dalam hal ini, tentu rekan-rekan perlu mengetahui bagaimana cara agar pengisian bulir padi berbobot atau bernas sampai ke pangkal atau bulirnya terisi semua. Untuk itu, saya akan berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi rekan-rekan petani semua, khususnya bagi petani pemula ya. Simak penjelasannya sampai selesai agar dapat memahaminya. Agar produksi padi kita maksimal, tentu perlu dilakukan beberapa penanganan khusus ya. Kebutuhan akan unsur hara harus terpenuhi dengan baik, dan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman secara tepat. Dengan begitu, bulir padi pun akan terisi secara optimal. Ada berbagai permasalahan mengenai bulir padi, misalnya anakan banyak dan malai panjang, namun pengisian bulirnya padi tidak bisa maksimal, atau bulir terisi, namun tidak pernah sampai pangkal, sehingga produksi maksimal tetap tidak akan tercapai. Untuk itu, dalam pengaplikasiannya, duet kebutuhan unsur hara tanaman secara lengkap, disertai dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara tepat, dapat mengoptimalkan pengisian bulir ya. Tidak hanya terisi, tapi juga padat atau bulir bernas. Nah, dalam hal ini, pemupukan difokuskan untuk meningkatkan hasil, sementara pestisida untuk serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat mempengaruhi peningkatan hasil panen. Kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman padi bisa diibaratkan dengan kebutuhan nutrisi lengkap pada manusia. Jika manusia membutuhkan karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral untuk menjaga kebugaran tubuh, padi pun juga demikian ya. Penggunaan fungisida dan pemberian pupuk dilakukan 2 kali, yaitu saat tanaman padi memasuki fase generatif dan saat melewati fase tersebut. Selanjutnya, dalam proses budidaya tanaman padi, memahami kebutuhan nutrisi dan pengendalian organisme pengganggu menjadi kunci utama untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Pemupukan yang tepat dengan unsur hara yang lengkap termasuk kalium dan kalsium akan membantu dalam pengisian bulir padi yang optimal. Kedua unsur ini berperan penting dalam memperkuat tanaman, meningkatkan kualitas bulir, dan mengatur metabolisme tanaman. Untuk pembahasan lengkapnya, rekan-rekan bisa nyimak pembahasannya di link pojok kanan atas berikut ini. Nah, selain itu, pengendalian hama dan penyakit juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan ya. Penggunaan fungisida dan pestisida pada waktu yang tepat akan membantu menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pengisian bulir padi. Terakhir, memperhatikan waktu yang tepat dalam melakukan penyemprotan pestisida juga sangat penting untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul, terutama saat tanaman sedang berbunga. Untuk kesimpulannya, agar pengisian bulir padi menjadi berbobot atau bulir padi bernas, beberapa langkah penting perlu diperhatikan ya. Pertama, pastikan kebutuhan unsur hara tanaman terpenuhi secara lengkap dengan pemupukan yang tepat pada saat tanaman memasuki fase generatif dan melewati fase tersebut. Kedua, lakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara tepat guna mengoptimalkan pengisian bulir padi. Ketiga, fokuskan pemupukan untuk meningkatkan hasil panen, sementara penggunaan pestisida untuk mengatasi serangan OPT yang dapat mengganggu proses pengisian bulir padi. Keempat,
Kalsium dan kalium merupakan unsur hara yang sangat penting dalam pembentukan dan pengisian bulir padi. Dan pastikan kebutuhan kalsium dan kalium dipenuhi saat tanaman memasuki masa generatif ya. Dan yang terakhir, gunakan pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi lengkap dan bakteri menguntungkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mempercepat pembentukan bulir padi yang berkualitas. Dengan menerapkan semua langkah-langkah ini dengan tepat, diharapkan rekan-rekan dapat mencapai hasil panen padi yang berkualitas dan melimpah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru dari channel Giarta Production dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.